pasti kalian semua sehat, ceria, dan tentu tetap semangat. Baik anak-anakku semua, di pagi hari ini kita mau belajar tentang muatan PPKN. Menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Di sini ada burung Garuda ya, ada gambar burung Garuda. Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara Indonesia. Lihat ya, gambar Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Dan di dalam Pancasila di sini ada simbol-simbol yang berkaitan dengan Pancasila. Lihat ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mempunyai simbol yang berbentuk bintang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai simbol yang disimbolkan oleh rantai emas. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mempunyai simbol pohon beringin. Lihat ya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini mempunyai simbol yaitu kepala banteng. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini yang simbol yaitu padi dan kapas. Lihat ya anak-anak semua, di sini udah ada pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di rumah. Nih kalian pasti semuanya sudah mengamalkan ya, yaitu berdoa sebelum makan. Nah, merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ini enggak cuma ini aja ya. Berdoa sebelum tidur, sholat, mengaji, atau bangun tidur, berdoa bangun tidur. Nah, ini untuk pengamalan sila pertama di rumah. Masih banyak sekali ya anak-anak semua. Untuk pengamalan sila yang kedua ini membantu adik belajar. Ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Kalian kan sering ya membantu adik belajar atau kakak membantu, saling membantu. Itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang ada di rumah. Pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama di rumah. Ketiga yaitu bekerja sama. Misalnya kalian membersihkan rumah bersama-sama, saling membantu, saling kerjasama antar kakak, orang tua kalian. Di sini ya merupakan memiliki pengamalan sila ketiga Pancasila yang ada di rumah ya. Untuk pengamalan sila keempat Pancasila di rumah yaitu sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu menghargai pendapat orang tua atau ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi ya. Kalau saling berbicara, hargai pendapat orang lain, misal ayah, ibu, atau kakak ya. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Misalnya kalian mau berlibur atau mau pergi kemana, kalian saling membicarakannya, mau pergi kemana biar semuanya adil ya, biar semuanya merasakan keadilannya. Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, di sini
Kalau kalian memang udah ditugaskan oleh orang tua kalian untuk membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur, ya kalian harus laksanakan. Pengamalan sila kelima Pancasila di rumah yaitu sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima, yaitu hemat dalam menggunakan uang. Misalnya kalian hemat, tidak pemborosan, tidak jajan terus, tidak beli apa yang diperlukan, tidak yang belum diperlukan nggak usah dibeli ya anak-anak rumah. Adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jadi kalian bisa membagi antara waktu untuk bermain sekian, jam sekian sampai jam sekian, dan untuk belajar jam sekian sampai jam sekian atau jam 7 sampai jam 9 ya. Adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Jadi kalau kalian di sini mempunyai makanan, kalian juga harus membagi dengan adil ya. Nggak boleh besar sebelah atau adiknya cuma dikasih sedikit, nggak boleh ya, harus adil ya. Subtema 2 yaitu pengamalan di tempat bermain. Pengamalan sila pertama di tempat bermain yaitu berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Jadi kalau kalian sedang bermain, ada teman kalian misalnya ya, tidak lupa untuk beribadah ketika bermain. Jadi kalau kalian bermain jangan kelupaan ibadahnya atau sholatnya ya, tetap kalau waktunya sholat ya kita pulang menjalankan sholat dulu atau sholat di masjid ya. Memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah, mungkin teman kalian ada yang berbeda agama ya, dipersilahkan kalau mau beribadah. Menyebutkan pengamalan sila kedua di tempat bermain yaitu yang berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Berarti kalau kalian mempunyai teman yaitu di tempat bermain, silakan membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Misalnya kalian ada teman yang merasa kesulitan, kalian boleh silahkan kalian membantu atau berkata jujur nih. Misalnya kepada teman ya, kalau kalian bicara dengan jujur, tidak ada yang ditutupi atau tidak ada yang saling membohongi, berkata dengan jujur. Pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Di sini kita di tempat wisata, karena tempat wisata itu tempat yang banyak orang, maka kita harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan orang lain. Jadi walaupun di tempat lain kita tetap saling menghargai dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, tetap kita harus menghargai atau memiliki rasa persatuan ya. Bermain dengan teman berbagai suku, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain, menerima kekurangan teman. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain yaitu mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jadi harus menerima dengan lapang dada ya. Tidak marah tapi kita terima. Menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain yaitu menunjukkan bahwa setiap orang harus
diperlakukan secara adil. Menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah, yaitu contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Mempersilahkan teman yang akan beribadah berdoa bersama sebelum belajar. Nih kalian lakukan kalau mau sekolah ya, berdoa bersama atau harus bersama sebelum belajar ya. Menyebutkan pengamalan sila kedua di sekolah, yaitu contohnya menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan Pak Guru ya. Menolong teman yang mengalami kesulitan, saling menolong, tidak pilih kasih sama teman ya anak semua. Untuk menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu kita harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain. Kita bisa bermain dengan teman dari berbagai suku. Kalau di dalam sekolah kita ada teman-teman yang beda suku, kita tetap harus bermain bersama. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah, yaitu bermusyawarah saat diskusi. Ini contohnya ada anak yang baru pramuka ya. Kalau kita di SD Muhammadiyah berarti HW atau Hizbul Wathan ya. Bermusyawarah, menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau ada pendapat dalam bermusyawarah, ada pendapat yang lain, kita harus saling menghormati pendapat orang lain. Menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Jadi kalau kalian punya kewajiban apa belajar ya, kita belajar, mempunyai hak misalnya ini membuang sampah dalam bak sampah ya, kita harus buang di dalam bak sampah, jangan kita buang sembarangan ya. Untuk subtema 4, yaitu pengamalan di masyarakat. Menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat, yaitu mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Contohnya yaitu sikap sesuai sila pertama di masyarakat, yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Misalnya dalam pos kami atau di gardu baru ada rapat, sebelum rapat dimulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menyebutkan pengamalan sila kedua di masyarakat, yaitu membantu orang lain. Membantu orang lain yang sedang misalnya ada bencana atau apa, maka kita membantu yang merupakan pengalaman sila kedua di masyarakat. Dan yang dibantu tentu saja mengucapkan terima kasih ya. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat, yaitu pengamalan sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikutnya. Mempelajari tarian daerah. Kita bisa mempelajari tari daerah yang lain, misalnya kita Jogja ya tari lilin atau tari daerah lain yang masih banyak banget ya tarian daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar nih. Bekerja sama dan tanpa membedakan
suku. Pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat yaitu pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup masyarakat. Sila keempat menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Misalnya ini di dalam forum Poskamling nih, menghormati pendapat orang lain. Bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Nah, ya ada pertanyaan. Wah, ide bagus Pak lah. Di dalam sini dicapai kesepakatan mau kerja bakti apa tidaknya, ya. Jadi ada kesepakatan. Menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Sila kelima menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Jadi kita harus berlaku adil sesama manusia ya, misal gotong royong membersihkan lingkungan atau memberi membantu dengan adil, tidak pilih kasih. Mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan.